Kalau Anda masih ada yang jatuh bangun dalam dosa, Anda frustasi dengan dirimu sendiri. Ikut Tuhan kok begini amat, jatuh bangun dalam dosa. Dengar firman Tuhan hari ini. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang. Saya percaya bahwa anak-anak tuh kalau ke sekolah minggu dengerin firman, waktu mereka besar itu mereka ingat. Ajari anak-anakmu jalan-jalan Tuhan, supaya dia tetap ingat sampai dia besar. Mereka bilang gini, Mami, I remember the verse, Yohanes 8 ayat 7. Anda tahu kisahnya yang perempuan yang kedapatan berbuat zina, lalu orang-orang Farisi bilang sama Yesus, ini kalau menurut hukum Taurat Musa, perempuan begini harus dirajam batu sampai mati. Bagaimana menurutmu? Tentu Anda tahu bahwa orang Farisi hanya ingin mencobai Yesus, bukan? Menarik sekali, saya suka banget. Ini kisah favorit dalam hidup saya. Yesus bilang gini, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu ia membungkuk ke tanah. Orang banyak khotbah tentang Yesus nulis apa di tanah, I have no clue. Dia gak pernah bilang sama saya. Tapi yang saya tahu Yesus bilang, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Dan Anda tahu dari kisahnya dikatakan, pergilah mereka seorang demi seorang mulai dari yang tertua. Karena saya tahu yang paling tua paling banyak dosanya. Nah, yang luar biasa lagi, ini perenungan buat kita. Siapa yang gak pernah bikin salah, siapa yang gak pernah bikin dosa, ayo tunjuk jarimu duluan sama orang berdosa. Anda yang suka mencela orang LGBT dan sebagainya, ayo saya mau tanya sini, siapa yang gak pernah berbuat dosa, siapa yang gak pernah bikin salah, berdiri duluan tunjuk mereka. Yesus setelah lihat gak ada orang lagi, Yesus bangkit berdiri, ayat 10 bilang gini, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum kamu, engkau? Jawab perempuan itu, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang. Yesus kasih kesempatan buat perempuan ini. Aku tidak hukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang. Kalau Anda masih ada yang jatuh bangun dalam dosa, Anda frustasi dengan dirimu sendiri. Ikut Tuhan kok begini amat, jatuh bangun dalam dosa. Dengar firman Tuhan hari ini. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang. Manusia itu cepat sekali menunjuk kesalahan orang lain, tapi lambat sekali mengenali kesalahannya sendiri. Matius 7 ayat 3 Yesus bilang, mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Kalau kita sadar kita sendiri orang berdosa, kita gak selalu benar, kita gak selalu baik, yuk kita berhenti menghakimi orang lain. Kita mencela orang munafik, kita sendiri juga munafik. Kita gak bisa melayani dengan kacamata penghakiman. Kita harus belajar bagaimana Yesus melayani dunia ini dengan kasih. Dari dia lahir sampai dia mati, dia mengakhirinya di dalam kasih. Amen. Kekristenan bicara tentang kasih. Love is kind. Ada orang-orang yang mungkin dilukai sama orang lain. Waktunya Anda lakukan firman Tuhan. Ada yang curhat sama saya, mertua saya gak baik, menantu saya gak baik, suami saya gak baik. Siang hari ini lakukan firman Tuhan. Kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada mereka. Pulang ini lakukan yang berbeda. Bukan mengutuk, bukan memarahi, bukan membenci, bukan terus mengata-ngatai, gosipin orang di belakang. Mari kasihi mereka dan berbuat baik sama mereka. Yesus selalu ngajarin kita untuk punya roh yang berlawanan dari dunia ini. Dunia gak baik, kita harus baik. Because love is kind. Yang mau lakukan firman Tuhan sama-sama katakan amen.